Saat itu di acara tahlilan hari ketiga ibuku. Suamiku, Baskara, berkata, "Kita cerai saja. Toh ibumu juga sudah meninggal, tidak ada alasan lagi kita terikat, perusahaan bangkrut itu, urus saja sendiri," lanjutnya. Tak lama, ibu mertuaku menimpali, "Selama ini, kami sabar juga karena ibumu," katanya anak direktur utama, "makanya kami restui anak kami menikah denganmu." Ternyata, perusahaannya cuma tumpukan utang. Itulah kata-kata yang dilontarkan suami dan ibu mertuaku kepadaku, yang baru saja kehilangan ibu. 7 tahun. 7 tahun pernikahan kami dihancurkan hanya dengan beberapa kalimat. Apakah suamiku tidak pernah tulus mencintaiku sejak awal? Mengapa ibu mertuaku begitu membenci ibuku? Namun, sifat asli mereka yang baru terungkap tidak berhenti di situ. Setelah acara tahlilan selesai dan aku pulang, barang-barang suamiku sudah lenyap tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, aku mengetahui sebuah fakta yang mengejutkan. Mereka telah merencanakan sesuatu sejak lama. Yang lebih mengejutkan, ada orang tak terduga yang terlibat dalam rencana itu. Ini adalah pertarungan yang menyangkut nasib 300 orang karyawan. Mereka yang ingin merebut apa yang telah ibuku bangun seumur hidupnya, dan sebuah hadiah terakhir yang ibu tinggalkan untukku. Apakah aku akan kehilangan segalanya? Ataukah akhir yang berbeda menantiku? Mulai sekarang, akan kuceritakan kisah itu. Jika Anda mendengarkan sampai akhir, Anda akan tahu siapa iblis yang sebenarnya. Agar nyaman didengarkan sambil mencuci piring, jalan-jalan sore, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater kisah kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Namaku Dewi Prameswari, usiaku 35 tahun, seorang peneliti di tim pengembangan obat baru Bio Farma Nusantara. Malam ini, seperti biasa, aku menghabiskan waktu di laboratorium. Sel-sel di bawah lensa mikroskop terlihat bergerak seolah menari. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi hasil eksperimen masih belum memuaskan, jadi aku memeriksanya sekali lagi. Belum selesai juga? Pintu laboratorium terbuka dan suamiku, Baskara, masuk. Di tangannya ada kantong plastik dari minimarket. "Ilmuwan kebanggaan kita ini mau lembur lagi, ya? Makan ini dulu sambil kerja." Suamiku meletakkan sebungkus nasi dan kopi hangat di mejaku. Sudah 7 tahun kami menikah. Tapi perhatiannya yang selalu membawakanku makanan saat aku lembur tidak pernah berubah. Setidaknya, begitulah kelihatannya dari luar. "Terima kasih, Mas. Kamu juga lembur merapikan data keuangan, ya? Biasa, akhir bulan. Harus siapkan laporan untuk ibu direktur juga." Suamiku memijat bahuku dengan lembut. Saat itu, terdengar suara sepatu hak tinggi dari koridor. "Ibuku, kalian berdua masih di sini?" Ibu Rati Susanto, Direktur Utama Bio Farma Nusantara. "Ibuku?" Mampir ke laboratorium dalam perjalanan pulangnya. Beliau sudah berusia awal 60-an, tapi karismanya masih sangat kuat. "Ibu juga baru mau pulang? Ada persiapan rapat dewan direksi, jadi agak malam. Kalian sudahlah, pulang sana. Biar ibu yang jaga perusahaan ini, kalian jaga kesehatan." Ibuku selalu begitu. Beliau akan menanggung semua beban perusahaan dan meminta kami untuk tidak khawatir. Sejak ayah meninggal mendadak 10 tahun lalu, ibu memimpin perusahaan ini sendirian. Bio Farma Nusantara adalah hidupnya. Perusahaan yang beliau rintis bersama ayah, kini dijaganya seorang diri. "Iya, Bu. Selesaikan ini sebentar lagi, kami pulang." Setelah ibu pergi, suamiku bangkit lebih dulu. "Aku ke ruanganku dulu, bereskan barang-barang, terus tunggu di bawah ya. Aku siapkan mobil, kamu selesaikan saja pelan-pelan." Setelah suamiku keluar, aku merapikan peralatan lab sambil memandang keluar jendela. Di parkiran kantor, masih ada beberapa mobil dengan lampu menyala. Di Bio Farma Nusantara, ada sekitar 300 karyawan, dan mereka semua, sepertiku, bekerja hingga larut malam demi keluarga. Ponselku bardereng. Ibu mertuaku. Beliau tinggal terpisah, sekitar 1 jam perjalanan dengan mobil, tapi setiap hari selalu menelepon untuk memantau kehidupan kami. "Masih di kantor?" "Iya, Bu. Sebentar lagi pulang." "Setiap hari pulang malam terus?" "Kukira karena kamu anak direktur,
kerjanya bisa santai. Atau ini cuma pura-pura rajin saja? Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak, Bu. Ada eksperimen penting. Ya. Baskara, anakku sibuk setengah mati mengurus semua pembukuan. Sementara kamu cuma enak-enakan lihat mikroskop di lab. Suara ibu mertuaku selalu tajam. Awalnya, kupikir itu hanya kecemburuan biasa seorang ibu mertua. Tapi seiring waktu, duri dalam kata-katanya semakin runcing. Baskara itu yang benar-benar menjalankan perusahaan. Kalau tidak ada yang mengerti angka, bagaimana perusahaan bisa jalan? Ibumu itu sudah tua. Seharusnya mulai serahkan pekerjaan penting ke Baskara. Iya, Bu. Saya mengerti. Oh ya, hari Minggu depan datang ke rumah. Ibu masakan rendang kesukaan Baskara. Baik, nanti saya sampaikan ke Mas Bas. Setelah menutup telepon, aku terdiam sejenak. Hidupku seolah selalu berputar di antara tiga poros. Perusahaan dan ibu, lalu suami dan ibu mertuaku. Saat itu, aku percaya keseimbangan ini akan bertahan selamanya. Saat keluar dari laboratorium dan berjalan menyusuri koridor, aku melihat lampu di ruang tim akuntansi masih menyala. Di balik pintu kaca, terlihat sosok suamiku. Tapi ada orang lain di sampingnya, Riana Sari, seorang staf akuntansi. Mereka berdua menatap layar monitor sambil berdiskusi. Aku mengamati sejenak. Riana membawa 2 cangkir kopi dan memberikan 1 kepada suamiku. Suamiku menerimanya dengan santai sambil tersenyum. Itu hanya pemandangan biasa antara atasan dan bawahan yang sedang lembur, tapi entah kenapa, hatiku terasa tidak nyaman. Aku menggelengkan kepala dan berjalan menuju lift. Aku hanya lelah, makanya berpikiran yang tidak-tidak. Kataku pada diri sendiri, aku tiba di parkiran lebih dulu, tak lama kemudian suamiku menyusul. Maaf, lama. Nggak apa-apa. Aku juga baru sampai. Dalam perjalanan pulang, suamiku berkata, keuangan perusahaan akhir-akhir ini agak sulit. Sepertinya ibu juga khawatir. Ibu bilang begitu? Beliau tidak bilang langsung, tapi kelihatan dari raut wajahnya. Aku sudah coba bantu semampuku, tapi ada batasnya. Suamiku menghela napas. Jujur saja, sepertinya ibu sudah terlalu lama memimpin sendirian. Sudah saatnya sedikit demi sedikit diserahkan pada yang lebih muda. Ibu masih sehat. Lagi pula, perusahaan ini dibangun oleh ibu dan ayah. Aku tahu. Cuma sekadar bicara saja. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Baskara sudah tertidur pulas. Cahaya kota yang berkelip terlihat dari jendela. Aku berpikir, hari-hari biasa seperti ini akan terus berlanjut. Ibu menjaga perusahaan, suamiku membantunya di sisinya, dan aku fokus pada pengembangan obat baru. Omelan ibu mertuaku hanyalah bagian dari rutinitas. Saat itu aku tidak tahu. Di tengah keseharian yang tampak normal, retakan sudah mulai muncul, dan retakan itu akan segera mengubah hidupku sepenuhnya. Keesokan paginya, aku bangun pagi seperti biasa dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Suamiku masih tidur. Di dapur, aku membuat roti panggang sambil menyusun rencana eksperimen hari ini di kepalaku. Setibanya di kantor, ibu sudah berada di ruangannya. Aku masuk untuk menyapa. Pagi, Bu. Hari ini ada rapat penting. Bagaimana proyek obat barumu? Sedang persiapan uji klinis tahap akhir, Bu. Bulan depan sepertinya sudah bisa presentasi hasil. Ibu mengangguk dengan ekspresi puas. Bagus. Dewi, kamu tahu kan, perusahaan ini bukan hanya milik kita. Karyawan yang bekerja di sini, dan keluarga mereka, semua adalah tanggung jawab kita. Saya tahu, Bu. Kamu sudah lihat sejak kecil, bagaimana ayah dan ibu membangun perusahaan ini. Manajemen itu bukan sesuatu yang dipelajari dari buku, tapi dari pengalaman langsung. Kamu juga harus terus belajar. Suatu saat nanti, kamulah yang akan meneruskan posisi ini. Aku tersenyum. Ibu kan masih sehat, bicaranya sudah kemana-mana. Ibu masih bisa kerja 20 tahun lagi. Ibu ikut tersenyum, tapi ada bayangan aneh di balik senyumnya. Seolah beliau merasakan sesuatu. Tetap saja harus bersiap. Siapa yang sangka ayahmu akan pergi begitu cepat? Suara ibu sedikit bergetar. 10 tahun berlalu, tapi kekosongan yang ditinggalkan ayah masih terasa di hatinya. Ibu, tidak apa-apa. Sudah sana kerja,
hari ini kita berjuang lagi. Aku keluar dari ruangan ibu dan menoleh ke belakang. Ibu sedang memandang keluar jendela, sinar matahari menerpa rambutnya yang mulai memutih. Entah kenapa, pemandangannya terlihat begitu sepi. Hari itu adalah percakapan normal terakhirku dengan ibu di ruangannya. Sambil berjalan di koridor, aku berpikir, ibu benar. Suatu saat aku akan meneruskan perusahaan ini, tapi itu masih jauh di masa depan. Ibu masih sehat, dan perusahaan berjalan baik. Cukup lakukan seperti sekarang. Namun, masa depan yang jauh itu akan datang jauh lebih cepat dari yang kuduga, dan dengan cara yang tak terduga. Bio Farma Nusantara adalah perusahaan yang didirikan orang tuaku tak lama setelah mereka menikah. Dimulai dari sebuah laboratorium kecil hingga menjadi perusahaan farmasi menengah seperti sekarang, aku menyaksikan seluruh prosesnya. Waktu kecil, kantor adalah taman bermainku. Ayah bekerja di laboratorium, ibu di ruangannya, dan aku berlari-lari di antara mereka. 10 tahun lalu, setelah ayah meninggal mendadak karena serangan jantung, ibu memimpin perusahaan sendirian. Beliau bertanggung jawab atas 300 karyawan dan keluarga mereka, dan tidak pernah sekalipun gaji mereka terlambat. Aku kuliah di jurusan farmasi dan secara alami bergabung dengan Bio Farma Nusantara. Sudah 7 tahun aku bekerja sebagai peneliti. Suamiku, Baskara, bergabung dengan tim akuntansi atas kebaikan ibu tak lama setelah kami menikah. Dewi, Baskara kan sekarang sudah jadi keluarga kita, lebih baik kita kerja bersama, kata ibu saat itu, dan membawanya masuk ke perusahaan. Awalnya dia hanya staf biasa, tapi suamiku rajin dan pandai berhitung. Dalam beberapa tahun, dia naik menjadi manajer tim akuntansi. Hari ini adalah hari Jumat, ada acara makan malam seluruh departemen. Kami berkumpul di sebuah restoran dekat kantor. Aku duduk semeja dengan rekan-rekan peneliti, sementara suamiku di meja lain bersama tim akuntansi. Mbak Dewi, hari ini pasti capek ya karena eksperimen, kata seorang peneliti junior sambil menuangkan minuman untukku. Kita semua bekerja keras. Semoga hasil uji klinis bulan depan bagus. Setelah bersulang, aku menoleh dan melihat suamiku sedang asyik berbincang dengan timnya. Namun, Riana Sari yang duduk tepat di sebelahnya menarik perhatianku. Riana berusia akhir 20-an, sudah bekerja sekitar 3 tahun. Dia terkenal cakap, dan menjadi bawahan yang paling dipercaya suamiku sejak dia menjadi manajer. Pak Manajer, laporan kuartal ini benar-benar luar biasa. Terima kasih atas kerja kerasnya, kata Riana sambil menuangkan minuman untuk suamiku. Baskara menerimanya dengan santai sambil tersenyum. Kamu yang lebih bekerja keras, Riana. Begadang beberapa malam untuk merapikan data. Ah, itu sudah kewajiban saya, Pak. Semua ini bisa terjadi karena bimbingan Bapak. Melihat percakapan mereka, aku merasa sedikit tidak nyaman. Terlalu alami, seolah mereka sudah lama saling memahami. Dewi? Lihat apa? Tanya seorang peneliti senior di sebelahku. Ah, tidak apa-apa. Hanya sedang berpikir. Aku mengalihkan pandangan, tapi tetap saja terganggu. Aku melihat suamiku menepuk bahu Riana sambil bercanda, dan Riana tertawa terbahak-bahak. Itu hanya hubungan akrab antara atasan dan bawahan, kataku pada diri sendiri. Menjelang akhir acara, ibu datang. Semua karyawan berdiri untuk memberi hormat. Silakan duduk. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Ibu berkeliling menyapa setiap meja. Saat tiba di meja suamiku, beliau melihat Riana dan berkata, Riana, pekerjaan akuntansi sedang banyak ya, pasti lelah. Tidak, Bu Direktur. Pak Manajer banyak mengajari saya, jadi saya bisa banyak belajar. Pak Baskara bilang dia sangat mempercayaimu. Tolong bantu dia terus ya. Mendengar ucapan ibu, wajah Riana memerah dan dia menunduk. Di mobil dalam perjalanan pulang, suamiku berkata, Riana itu kerjanya bagus sekali. Berkat dia, pekerjaanku jadi lebih ringan. Oh ya? Baguslah. Iya. Walaupun masih muda, dia sangat cerdas dan punya inisiatif. Dia aset penting di tim kita. Mendengar pujian suamiku yang terus-menerus, entah kenapa aku merasa kesal. Pujianmu tidak berlebihan. Nanti anggota tim lain bisa cemburu. Kenapa? Memang kenyataannya dia hebat. Kamu tahu kan, di perusahaan,
kemampuan itu yang utama? Aku tidak menjawab lagi. Aku hanya menatap lampu jalan yang berlalu di luar jendela, tenggelam dalam pikiranku. Keesokan harinya, hari Sabtu, aku tetap masuk kerja karena ada eksperimen. Saat sedang sendirian di laboratorium, aku mendengar suara langkah kaki di koridor. Siapa yang datang di hari Sabtu? Aku mengintip keluar dan melihat ibuku. Ibu, kenapa ke kantor di akhir pekan? Kamu juga di sini kan? Ada yang harus disiapkan untuk rapat dewan hari Senin? Ibu terlihat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya tampak jelas. Ibu, istirahatlah. Akhir-akhir ini ibu terlalu memforsir diri. Tidak apa-apa. Kalau di usia segini banyak istirahat, nanti malah cepat tua. Ibu tersenyum, tapi senyumnya terasa getir. Dewi, bagaimana pernikahanmu? Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuatku kaget. Kenapa tiba-tiba tanya itu, Bu? Baik-baik saja kok. Baskara memang orang yang baik. Tapi kadang, ibu lihat ambisinya terlalu besar. Punya ambisi kan bukan hal yang buruk, Bu. Iya, benar. Anak muda harus punya ambisi. Tapi, ibu berhenti sejenak, berpikir, lalu menggelengkan kepala. Ah, sudahlah. Mungkin ini cuma kekhawatiran ibu yang berlebihan. Yang penting kalian baik-baik saja. Saat itu, ponsel ibu berdering. Bapak Tirtayasa, Kepala Tim Hukum. Ya, Pak Tirta. Oh, soal itu. Kita bicarakan langsung hari Senin saja. Setelah selesai menelepon, ibu berkata, akhir-akhir ini ada beberapa aliran dana yang aneh, sedang diperiksa. Mungkin cuma kesalahan biasa. Ada masalah, Bu? Sepertinya bukan hal besar. Hanya beberapa transaksi dengan mitra yang agak mencurigakan. Pak Tirta sedang memeriksanya. Seharusnya saat itu aku bertanya lebih jauh. Mitra yang mana? Apa yang mencurigakan? Tapi aku hanya mengangguk. Malam harinya, ibu mertuaku menelepon. Besok jadi datang kan? Iya, Bu. Besok siang kami ke sana. Baskara bagaimana? Apa dia dihargai di kantor? Iya, Bu. Dia bekerja dengan baik. Harus begitu. Anakku itu punya kemampuan. Sayang sekali ibumu tidak memberinya posisi yang lebih penting. Suara ibu mertuaku penuh dengan ketidakpuasan. Posisi manajer akuntansi kan cuma mengurus uang orang lain. Manajemen yang sesungguhnya kan bukan itu. Bu, akuntansi juga pekerjaan penting. Tahu. Tapi kamu, sebagai anak direktur, kenapa cuma jadi peneliti? Seharusnya dapat posisi direksi dong. Saya suka meneliti, Bu. Suka itu tidak penting. Posisi itu yang memberikan kekuatan. Telepon dengan ibu mertuaku selalu melelahkan. Rasanya energiku terkuras habis. Larut malam, suamiku pulang. Tercium bau alkohol. Ada acara kantor lagi? Tidak. Tadi minum sebentar sama Riana dan anak-anak tim lain, merayakan selesainya proyek. Suamiku masuk ke kamar mandi. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan masuk. Pengirimnya, Riana Sari. Pak Manajer, terima kasih untuk hari ini. Dokumen untuk besok sudah saya siapkan. Itu hanya pesan kerja biasa, tapi dikirim pukul 11 malam. Aku menyembunyikan rasa tidak nyaman dan menunggu suamiku keluar. Riana tadi kirim pesan. Katanya dokumen untuk besok sudah siap. Oh ya? Dia memang rajin sekali. Suamiku menjawab dengan acuh tak acuh. Malam itu, aku sulit tidur. Sambil menatap langit-langit, aku berpikir, apa aku terlalu sensitif? Mereka hanya atasan dan bawahan yang rajin bekerja. Tapi perasaan cemas di sudut hatiku tidak mudah hilang. Dan kecemasan itu akan segera menjadi kenyataan. Aku belum tahu. Tapi saat itu, suamiku, Riana, dan ibu mertuaku sudah memulai perhitungan mereka masing-masing. Di perusahaan ada 300 karyawan. Dan mereka semua punya keluarga yang harus dilindungi. Tapi seseorang sedang merencanakan untuk mengambil semuanya demi kepentingannya sendiri. Tentang aliran dana aneh yang dirasakan ibuku, aku mengetahuinya terlalu terlambat. Pagi hari Senin itu luar biasa sibuk. Aku sedang memeriksa laporan akhir uji klinis di laboratorium. Dan sore harinya ada presentasi penting. Momen paling krusial dalam 7 tahun pengembangan obat baru akan segera tiba. Mbak Dewi, ini draft akhir materi presentasi.
Seorang junior menyerahkan dokumen. Terima kasih. Siapkan diri baik-baik untuk presentasi sore nanti ya. Saat berjalan di koridor, aku melihat suamiku dan Riana berdiri di depan ruang tim akuntansi, mendiskusikan dokumen. Keduanya tampak serius. Dewi. Suamiku melihatku dan melambai. Hari ini presentasi uji klinis kan? Pasti berhasil. Makasih, Mas. Kamu juga sibuk ya dengan penutupan akhir bulan? Biasa. Untungnya Riana banyak membantu. Riana menunduk memberi salam. Selamat pagi, Mbak Dewi. Pagi. Semangat kerjanya. Aku menuju ruangan ibu. Aku ingin menyapa beliau sebelum presentasi. Saat membuka pintu, ibu sedang memeriksa dokumen di mejanya. Ibu, tahu kan hari ini saya ada presentasi uji klinis? Tentu saja. Ini presentasi yang menentukan masa depan perusahaan kita. Ibu bangkit dan menatapku. Dewi, jangan gugup. Kamu pasti bisa. Iya, Bu. Saya akan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba, ibu sedikit terhuyung. Beliau berpegangan pada meja untuk menyeimbangkan diri. Ibu, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Semalam kurang tidur, jadi sedikit pusing. Ibu melambaikan tangan seolah baik-baik saja, tapi wajahnya pucat. Ibu, ke rumah sakit ya? Akhir-akhir ini ibu terlalu lelah. Nanti setelah presentasimu selesai. Sekarang fokus padamu saja. Dengan hati cemas, aku keluar dari ruangan ibu. Pukul 2 siang, presentasi dimulai di ruang rapat besar. Para direksi dan manajer utama berkumpul, ibu juga duduk di kursi tengah. Aku berdiri di depan dan memulai presentasi. Selamat siang. Saya Dewi Prameswari dari tim pengembangan obat baru. Hari ini saya akan mempresentasikan. Sekitar 5 menit setelah aku mulai, tiba-tiba terdengar suara gedebuk, semua orang menoleh. Ibuku jatuh dari kursinya. Ibu direktur. Ibu, ruang rapat seketika menjadi kacau. Pak Tirtayasa, kepala tim hukum, dengan cepat menelepon ambulans. Suamiku memeriksa denyut nadi ibu. Nadinya lemah. Cepat, aku berlutut di samping ibu dan menggenggam tangannya. Ibu, sadarlah. Mata ibu setengah terpejam, dan air liur menetes dari sudut bibirnya. Gejala klasik pendarahan otak. Ambulans tiba dan ibu diangkut ke rumah sakit. Aku ikut di dalam ambulans. Setelah menunggu 3 jam di ruang gawat darurat, seorang dokter keluar. Keluarga pasien? Saya putrinya, Dok. Bagaimana keadaan ibu saya? Pendarahan otak? Untungnya tiba dalam golden time, jadi operasi berjalan lancar. Tapi, ekspresi dokter menjadi suram. Untuk pulih sepenuhnya akan butuh waktu yang sangat lama, kemungkinan akan ada gangguan pada fungsi bicara dan gerak. Jadi, apa beliau bisa bekerja lagi? Saya tidak bisa jamin saat ini. Kita harus lihat perkembangannya. Aku hampir saja terduduk lemas di lantai. Suamiku menahanku. Tenang, Dewi. Ibu mertua itu orang yang kuat. Beliau pasti pulih. Aku memandang ibu dari balik kaca ruang ICU. Terbaring dengan berbagai alat medis menempel di tubuhnya, ibu terlihat begitu kecil dan rapuh. Malam itu, para eksekutif perusahaan datang ke rumah sakit. Direktur utama sampai pingsan begini. Lalu bagaimana nasib perusahaan? Suara-suara cemas terdengar. Pak Tirtayasa mendekatiku. Mbak Dewi, untuk sementara, posisi direktur utama harus dibicarakan di rapat dewan. Iya. Saya mengerti. Tapi ibu akan segera kembali. Tentu saja. Ibu direktur adalah orang yang kuat. Seminggu berlalu. Ibu dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan biasa, tapi kesadarannya masih belum pulih sepenuhnya. Bicaranya pelo, dan lengan serta kaki kanannya sulit digerakkan. Melihat ibu berusaha memanggilku membuat air mataku jatuh. Ibu, jangan paksakan bicara, aku di sini. Namun, hal aneh terjadi. Sekitar sebulan kemudian, ibu mertuaku tiba-tiba datang ke rumah kami membawa koper. Ibu pikir kasihan kamu. Sendirian mengurus anak, bolak-balik rumah sakit, dan kerja. Jadi ibu datang untuk bantu. Tidak usah, Bu. Saya tidak apa-apa. Apa maksudmu? Ibumu sedang sakit begitu. Tentu ibu harus bantu. Kita kan keluarga.
Bantuan dari ibu mertuaku dimulai sejak hari pertama. Dewi, kamu yang masak ya? Pinggang ibu sakit. Urusan sekolah anakmu, kamu yang siapkan. Masa bersih-bersih, ibu juga. Menantu itu yang harusnya bikin rumah bersih. Ibu mertuaku yang katanya datang untuk membantu, justru menambah pekerjaanku. Beliau hanya duduk di depan TV menonton sinetron seharian sambil menyuruhku ini itu. Harta ibumu banyak kan? Suatu hari beliau bertanya tiba-tiba. Maksud ibu? Cuma penasaran. Biaya rumah sakit kan mahal? Perusahaan juga pasti sedang sulit. Ibu mertuaku mulai menggeledah seisi rumah saat aku tidak ada. Membuka laci, lemari, bahkan memeriksa tempat kami menyimpan buku tabungan. Ibu cari apa? Tidak. Cuma mau merapikan saja. Tapi aku tahu. Ibu mertuaku sedang mencoba mencari tahu aset keluarga kami. Suamiku semakin sibuk. Karena ibu tidak ada, pekerjaanku jadi 2 kali lipat. Dokumen untuk rapat dewan juga aku yang siapkan semua. Kamu pasti lelah. Tapi ibu akan segera kembali. Iya, semoga saja. Tapi ekspresi suamiku aneh. Terlihat cemas, tapi juga seolah menantikan sesuatu. Dokter memanggilku. Ibu Dewi, kita harus bicara realistis. Maksudnya, Dok? Ibu Anda sepertinya akan sulit untuk kembali memimpin perusahaan seperti dulu. Fungsi kognitif dan bicaranya banyak terganggu. Kalaupun pulih, mungkin hanya untuk aktivitas sehari-hari. Aku terkejut. Jadi tidak mungkin sembuh total? Sebaiknya fokus pada rehabilitasi, bukan kesembuhan. Ada kasus pemulihan ajaib, tapi secara realistis. Aku tidak bisa mendengar sisa perkataan dokter. Malam itu, aku mendengar suara suamiku dan ibu mertuaku berbicara di ruang tengah. Kata dokter, ibu mertua tidak bisa pulih. Seseorang harus mengambil alih perusahaan. Benar. Ini kesempatanmu untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ibu benar. Aku harus manfaatkan kesempatan ini. Aku tidak mau mendengar lebih lanjut dan menutup pintu kamar. Sebulan setelah ibu jatuh sakit, aku bertahan hidup dengan bolak-balik antara rumah sakit, kantor, dan rumah. Sementara itu, suami dan ibu mertuaku sudah memulai perhitungan mereka. Waktu terus berjalan. 6 bulan setelah ibu jatuh sakit, beliau yang terbaring di ranjang VIP rumah sakit kini hampir tidak bisa bergerak. Beliau hanya bisa mengedipkan mata, tidak bisa bicara, bahkan satu jari pun sulit digerakkan. Aku mengulangi rutinitas yang sama setiap hari. Bangun jam 5 pagi, menyiapkan sarapan pesanan ibu mertua. Berangkat kerja ke laboratorium, ke rumah sakit, pulang ke rumah dan membersihkan kekacauan yang dibuat ibu mertuaku. Dewi, buku tabungan ibumu di mana? Suatu hari saat aku sedang mandi, ibu mertuaku menggeledah laci kamar. Kenapa ibu mencarinya? Setidaknya kita harus tahu berapa biaya rumah sakit, kan? Bohong. Ibu mertuaku bahkan sudah mencoba mencari tahu kata sandi brankas kami. Beliau pergi ke ruang tengah setelah memberikan kebohongan yang kikuk. Terdengar suara suamiku. Bu, sepertinya sudah waktunya. Ibu mertua tidak mungkin pulih. Iya, kamu harus mengambil alih perusahaan sekarang. Aku menutup pintu dan roboh di tempat tidur. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk membantah. Keesokan harinya, dokter memberikan vonis terakhir. Ibu Anda tidak mungkin kembali bekerja. Kecuali jika ada keajaiban. Kata keajaiban itu justru menghancurkan sisa harapanku. Kembali ke kantor, rapat dewan sudah menantiku. Mbak Dewi, kita tidak bisa membiarkan posisi direktur utama kosong lebih lama lagi, desak para direksi. Seseorang harus mengambil keputusan. Manajer akuntansi, Bapak Baskara Wijoyo, telah mengajukan diri. Dengan suara bergetar aku menjawab, Mas Baskara? Tolong beri waktu sedikit lagi. Ibu saya, Mbak Dewi. Ketua Dewan memukul meja. Kami mengerti perasaan Anda. Tapi perusahaan tidak bisa berhenti. Jika tidak ada keputusan sampai minggu depan, kami yang akan memutuskan. Saat keluar dari ruang rapat, suamiku berdiri bersama Riana. Dewi, jangan terlalu memaksakan diri, biar aku yang jadi pejabat sementara direktur utama. Kata-kata suamiku terdengar seperti penghiburan, tapi juga seperti pemberitahuan. Malam itu, aku menangis sambil memegang tangan ibu di rumah sakit. Ibu, aku tidak tahu harus berbuat apa.
Aku sudah sangat lelah. Ibu hanya menatap langit-langit. Saat pulang, ibu mertuaku dan suamiku sedang membentangkan dokumen perusahaan di meja makan. Dewi, terimalah kenyataan. Suara dingin ibu mertuaku. Aku menatap mereka, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Aku terduduk lemas setelah menutup pintu. Selama 6 bulan, aku benar-benar hancur. 6 bulan dan 1 minggu kemudian. Udara di kamar rumah sakit terasa berbeda. Napas ibu semakin lemah. Keluarga pasien, malam ini adalah saat kritisnya. Mendengar kata-kata perawat, aku menggenggam erat tangan ibu. Tangan yang dingin, sudah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Ibu, tolong buka matamu. Kelopak mata ibu bergetar sedikit. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Apa yang ingin ibu katakan? Tolong? Tapi ibu tidak bisa menjawab lagi. Pukul 3:14 dini hari. Monitor EKG melambat, dan akhirnya menunjukkan garis lurus. Ibu, tim medis berlari masuk, tapi sudah terlambat. Mereka mencoba resusitasi, tapi ibu tidak kembali. Waktu kematian, pukul 03:14 pagi. Pernyataan dingin dari dokter, aku tidak bisa melepaskan tangan ibu yang semakin dingin. Ibu, bangun. Masih banyak yang ingin kubicarakan. Bagaimana dengan perusahaan? Bagaimana aku harus hidup? Seorang perawat dengan lembut memegang bahuku. Keluarga pasien, sekarang saatnya mempersiapkan pemakaman. Ibu harus dilepas dengan baik. Acara tahlilan diadakan di rumah duka dekat kantor pusat Bio Farma Nusantara. Sejak pagi, para karyawan berdatangan melayat. Tidak disangka ibu direktur pergi secepat ini. Tiang penyangga perusahaan telah roboh, kata Pak Budi dari bagian keuangan sambil menyeka air mata. Mbak Dewi, yang sabar ya. Ibu direktur pasti akan menjaga kita dari surga. Lalu bagaimana nasib perusahaan? Bagaimana keluarga kami? Suara-suara penghiburan bercampur kekhawatiran. Aku duduk menerima ucapan belasungkawa seperti mesin. Suamiku berdiri di sampingku, menyambut para pelayat. Di depan orang, dia memasang wajah sedih, tapi begitu pelayat berbalik, ekspresinya langsung berubah. Aduh, sampai kapan orang-orang ini datang terus? Kakiku pegal sekali, gumamnya sambil duduk dengan kesal. Mas, setidaknya di depan pelayat. Kenapa? Apa orang mati bisa hidup lagi kalau kita bersikap baik? Formalitas semua ini tidak perlu. Melihat ekspresi terkejutku, suamiku dengan enggan berdiri lagi. Sekitar tengah hari, ibu mertuaku tiba. Di depan para pelayat, dia bahkan berpura-pura menangis. Aduh, besan. Kenapa pergi secepat ini? Kasihan sekali menantuku. Tangisannya yang berlebihan membuat orang-orang di sekitarnya menghiburnya. Tapi begitu pelayat berkurang, dia langsung menunjukkan sifat aslinya. Aduh, lututku. Kenapa di usiaku ini harus mengalami penderitaan seperti ini? Baskara, sampai kapan kita di sini? Sabar, Bu. Malam ini kita selesaikan. Oh ya? Ibu mertuaku memasang ekspresi penuh arti. Saat itu, para karyawan tim akuntansi datang berkelompok. Di barisan paling depan, ada Riana. Dia mengenakan pakaian hitam, tapi riasannya sangat tebal. Seolah dia akan pergi ke tempat lain, bukan melayat. Mbak Dewi. Turut berduka cita. Riana menyapaku dengan singkat dan formal, lalu langsung menghampiri suamiku. Pak Manajer, pasti berat sekali ya? Saya akan bantu Bapak. Riana dengan lembut menyentuh lengan suamiku. Sentuhannya begitu alami, seperti sepasang kekasih. Terima kasih, Riana. Ada kamu di sini, aku jadi lebih tenang. Suamiku menimpali sambil memegang tangan Riana. Saat mata mereka bertemu, aku yakin. Hubungan mereka lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Setelah tim akuntansi pergi, hanya Riana yang tersisa. Pak Manajer, saya akan di sini sampai malam. Kalau ada yang perlu, bilang saja. Iya. Nanti ada yang perlu dibicarakan juga. Pertukaran tatapan rahasia mereka membuat perutku mual, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Malam harinya, pelayat mulai sepi. Pak Tirtayasa dari tim hukum datang sebagai pelayat terakhir. Mbak Dewi, ada yang ingin saya sampaikan.
Ada apa, Pak? Nanti kalau ada waktu, mohon datang ke kantor. Ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Ibu Direktur. Aku mengangguk mendengar kata-katanya yang penuh makna. Malam semakin larut, rumah duka hampir kosong. Hanya ada aku, suamiku, ibu mertuaku, dan Riana. Dewi, sini sebentar. Ibu mertuaku memanggilku ke ruang istirahat di sebelah. Suamiku ikut masuk. Riana sepertinya berjaga di luar. Begitu pintu ditutup, suamiku membuka mulut. Dewi, kita cerai saja. Apa? Aku tidak percaya dengan pendengaranku. Kamu sadar tidak ini situasi apa? Ini acara tahlilan ibuku, Mas. Justru karena itu aku bicara sekarang. Toh ibumu juga sudah meninggal. Tidak ada alasan lagi kita terikat. Kata-kata suamiku membuatku sesak napas. Aku tidak bisa percaya. Kamu ini manusia? Bagaimana bisa kamu? Manusia? Jangan bercanda. Aku ini realistis. Kamu tahu kondisi keuangan perusahaan? Hancur total. Tumpukan utang? Kas kosong. Sebentar lagi bangkrut. Suamiku mengeluarkan dokumen dari tasnya. Laporan keuangan Bio Farma Nusantara. Lihat ini. Utangnya 3 kali lipat dari aset. Kamu pikir perusahaan seperti ini punya masa depan? Ibu mertuaku menimpali, selama ini kami sabar juga karena ibumu, katanya anak direktur utama, makanya kami restui anak kami menikah denganmu. Ternyata, perusahaannya cuma tumpukan utang. Ibu? Apa maksud ibu? Apa maksudnya? Itu kan kenyataannya. Jangan hancurkan hidup anakku. Ceraikan dia baik-baik. Suamiku meletakkan surat cerai di meja. Tanda tangani ini, kita selesaikan secara baik-baik. Sekarang juga? Iya, tidak perlu buang waktu. Dan soal harta gono gini, tidak perlu. Toh yang tersisa hanya perusahaan penuh utang. Kalau aku dapat bagian, artinya aku harus ikut menanggung utang ibumu. Buat apa? Urus saja sendiri. Itu kan perusahaan ibumu. Lalu anak kita? Ayu bagaimana? Anak? Kamu yang urus. Aku mau memulai hidup baru. Nafkah? Jangan harap. Kamu mau minta apa dari orang yang tidak punya apa-apa? Ejek ibu mertuaku. Aku tidak percaya. 7 tahun pernikahan, anak yang kami besarkan bersama, semua ini tidak berarti apa-apa? Selama ini, waktu yang kita lewati bersama itu apa? Entahlah. Cukup menyenangkan juga. Jadi menantu direktur utama, jadi manajer berkat ibu mertua. Suamiku tersenyum dingin. Tapi sekarang direkturnya sudah mati, perusahaannya bangkrut. Apalagi alasanku bersamamu? Jadi kamu dari awal mendekatiku karena perhitungan? Tidak dari awal. Tapi pikiranku berubah setelah ibu mertua sakit. Dari kapal yang akan tenggelam, kita harus cepat-cepat keluar. Ibu mertuaku mendesak. Cepat tanda tangani. Kami juga sibuk. Besok pagi-pagi harus pergi. Pergi? Kemana? Bukan urusanmu. Dengan tangan gemetar, aku menerima dokumen itu. Surat gugatan cerai. Surat pernyataan pelepasan harta gono gini. Jadi, ini wujud asli kalian. Baru sadar? Lambat sekali. Sejak ibumu sakit, kegunaanmu sudah habis. Ejekan ibu mertuaku terngiang di telingaku. Oh ya, soal perceraian ini, rahasiakan dulu untuk sementara. Aku. Bukan. Maksudku. Kamu kan butuh waktu untuk membereskan perusahaan, kata suamiku terbata-bata. Jelas ada sesuatu yang dia sembunyikan. Setelah mereka pergi, aku kembali ke ruang duka. Riana berdiri sangat dekat dengan suamiku. Pak Manajer, urusan untuk besok sudah siap semua. Bagus, terima kasih. Besok pagi kita bertemu. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Mbak Dewi, yang sabar ya. Riana mengucapkan salam formal kepadaku lalu pergi. Punggungnya terlihat seperti seorang pemenang. Di acara tahlilan ibuku. Orang-orang yang kupercaya sebagai keluarga selama 7 tahun melakukan perbuatan yang bahkan iblis pun tidak akan lakukan. Lalu pergi begitu saja. Setelah pemakaman selesai dan aku pulang, saat membuka pintu depan, rumah terasa kosong.
Barang-barang suami dan ibu mertuaku sudah lenyap tanpa jejak, lemari pakaian kosong, laci kosong, rak sepatu pun kosong. Seperti pencuri, benar-benar seperti pencuri. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Kukira suamiku, aku berlari membukanya, ternyata seorang kurir. Paket kilat dari Bapak Baskara Wijoyo. Aku membuka amplopnya. Di dalamnya ada surat cerai dan sebuah memo. Tanda tangani dan kirim balik. Jangan hubungi aku. Hanya 2 baris. Pernikahan 7 tahun berakhir dengan 2 baris kalimat. Beberapa hari kemudian, saat aku masuk kantor, suasananya aneh. Sudah dengar? Pak manajer akuntansi tiba-tiba mengundurkan diri. Loh. Di saat perusahaan sedang begini, masa manajer akuntansi keluar. Di tengah bisik-bisik karyawan, firasat burukku semakin kuat. Malam itu, aku berlutut di depan foto ibuku. Ibu, semuanya hancur. Perusahaan yang ibu bangun seumur hidup, keluargaku, semuanya. Air mataku tidak berhenti mengalir. Seminggu setelah pemakaman, aku bahkan tidak masuk kantor dan hanya mengurung diri di rumah. Ayah kemana, Bu? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan putriku, Ayu. Bagaimana aku harus menjelaskan kepada anak berusia 6 tahun bahwa nenek dan ayahnya telah tiada? Ayah sedang pergi jauh sebentar. Bohong. Tapi hanya itu yang bisa kukatakan. Setelah mengantar Ayu ke taman kanak-kanak, aku hanya duduk termangu di ruang tamu yang kosong. Pak Tirtayasa dari tim hukum datang ke rumah. Mbak Dewi, Anda harus masuk kantor. Kondisi perusahaan tiba-tiba memburuk. Kita butuh seseorang untuk mengambil alih. Saya tidak bisa, Pak. Saya terlalu lelah. Dewan direksi akan membahas penunjukan direktur utama. Ada usulan untuk merekrut orang dari luar. Biarkan saja mereka. Jawabku lemah. Aku tidak punya kekuatan lagi untuk mempertahankan apapun. Pak Tirtayasa menghela napas dan pamit. Jika ibu direktur masih hidup, betapa kecewanya beliau melihat keadaan ini. Kata-katanya menusuk hatiku seperti pisau, tapi aku tidak punya kekuatan untuk bangkit. Kematian ibu yang mendadak, pengkhianatan suami yang kukira penyayang, bahkan perubahan sikapnya di acara tahlilan ibu. Fakta bahwa dia berpura-pura menjadi suami yang baik selama 7 tahun, hanya karena kekayaan almarhumah ibuku. Sulit untuk bangkit dalam situasi seperti ini. Pada hari ke-10, karena tidak bisa menundanya lagi, aku memaksakan diri untuk pergi ke kantor. Dalam perjalanan ke laboratorium, aku melewati kantin. Saat itu jam makan siang dan kantin penuh dengan karyawan. Aku duduk di sudut dan hanya minum air. Aku tidak punya selera makan. Tiba-tiba, aku mendengar percakapan karyawan di meja sebelah. Gaji bulan ini bakal cair enggak ya? Suara cemas seorang staf keuangan. Pasti cair. Katanya masih aman, tapi tetap saja khawatir. Uang les anakku harus dibayar bulan ini. Seorang kepala bagian produksi menghela napas. Sama. Anakku yang paling besar tahun depan masuk kuliah, bagaimana cara bayar uang pendaftarannya? Biaya rumah sakit ibuku juga tidak sedikit. Kalau bukan di perusahaan ini, aku mau kerja di mana lagi? Seorang staf quality control memegang kepalanya dengan frustrasi. Kalau ibu direktur masih hidup, kita tidak akan khawatir seperti ini. Sekarang nasib perusahaan bagaimana? Benar. 300 karyawan ini nasibnya bagaimana? Bukan cuma kita. Keluarga di rumah juga cuma mengandalkan kita. Saat itulah aku sadar. Selama aku terpuruk, kehidupan 300 karyawan dan keluarga mereka juga ikut terpuruk. Kalau aku di PHK, keluargaku makan apa? Gumaman kecil seseorang menusuk hatiku. Aku bangkit. Dan untuk pertama kalinya, aku menuju ruangan ibu. Ruangan direktur utama yang telah kosong selama lebih dari 6 bulan. Saat pintu terbuka, terlihat meja yang berdebu. Di atasnya, dokumen yang terakhir kali ibu lihat masih tergeletak. Ada sebuah memo di atasnya. Bio Farma Nusantara bukan tentang angka, tapi tentang manusia, tulisan tangan ibuku. Melihat memo itu, air mataku jatuh. Ibu, aku terlambat menyadarinya. Jika perusahaan ini runtuh, yang runtuh bukan hanya perusahaan. 300 karyawan, istri dan suami mereka, orang tua dan anak-anak mereka. Kehidupan banyak orang akan hancur. Karyawan yang selama ini setia menjaga perusahaan ini. Sekarang giliranku,
dan perusahaan ini untuk menjaga mereka. Aku mengambil keputusan. Yang membangkitkanku bukanlah dendam atau ambisi, melainkan kehidupan biasa para karyawan, uang les anak, biaya rumah sakit orang tua, nafkah keluarga. Itulah yang membuatku bangkit kembali. Aku tidak takut pada manajemen. Sejak kecil, aku telah menyaksikan orang tuaku membangun perusahaan ini dari nol hingga sekarang. Aku sering mendapatkan pelajaran manajemen dari mereka, saatnya untuk kembali menjadi putri kebanggaan ibuku. Setelah keluar dari kantin, aku langsung menemui ketua dewan direksi. Saya yang akan menjabat sebagai direktur utama. Ketua dewan tampak terkejut. Mbak Dewi, bukankah beberapa hari yang lalu, saya tahu, saya sempat terpuruk. Tapi sekarang saya sadar, perusahaan ini harus diselamatkan. Tapi Anda tidak punya pengalaman manajemen. Sejak kecil saya melihat orang tua saya mengelola perusahaan ini. Walaupun bukan jurusan manajemen, saya telah belajar dari orang tua saya sejak dulu. Mendengar suaraku yang tegas, ketua dewan berpikir sejenak lalu mengangguk. Baik, besok kita adakan rapat dewan darurat. Keesokan harinya, rapat dewan diadakan. Mengajukan agenda pengangkatan Saudari Dewi Prameswari sebagai Direktur Utama Bio Farma Nusantara yang baru, beberapa direksi menyuarakan kekhawatiran. Tidakkah beliau terlalu muda? Tidak punya pengalaman manajemen. Situasi perusahaan sedang tidak baik. Apa beliau sanggup? Pak Tirtayasa dari tim hukum meminta izin bicara. Mbak Dewi adalah satu-satunya keluarga almarhumah Direktur Utama dan orang yang paling mengenal perusahaan ini. Terlebih lagi, almarhumah selalu menganggapnya sebagai penerus. Akhirnya, pemungutan suara dilakukan, dan aku menjadi Direktur Utama Bio Farma Nusantara yang baru. Hari pertama menjabat, hal pertama yang kulakukan adalah memeriksa laporan keuangan. Aku meminta semua data dari masa suamiku menjabat sebagai manajer akuntansi. Riana, tolong siapkan semua riwayat transaksi selama 3 bulan terakhir. Riana telah menjadi manajer akuntansi. Dia naik jabatan secara alami setelah suamiku pergi. Baik, Bu Dirut. Tapi data dari masa manajer sebelumnya agak rumit. Rumit atau tidak, bawa semuanya ke sini. Ekspresi Riana menegang. Saat memeriksa dokumen, aku menemukan pola yang aneh. PT Medika Jaya, PT Bio Sejahtera, PT Farma Indah. Sejumlah uang secara rutin keluar ke perusahaan-perusahaan dengan nama serupa. Dan jumlahnya meningkat drastis setelah ibu jatuh sakit. Riana, perusahaan PT Medika Jaya ini bergerak di bidang apa? Itu. Setahu saya perusahaan pemasok alat kesehatan. Ada bukti pengirimannya? Itu. Akan saya periksa. Riana meninggalkan ruangan dengan gugup. Aku memanggil kepala tim hukum. Pak Tirta, tolong selidiki mitra-mitra ini. Ada yang aneh. Baik, Bu. Akan segera saya periksa. Beberapa hari kemudian, Pak Tirta datang dengan wajah serius. Bu Dirut, ada yang ingin saya sampaikan. Ada apa? Setelah diselidiki, PT Medika Jaya dan PT Bio Sejahtera semuanya adalah perusahaan fiktif, perusahaan cangkang yang tidak punya wujud. Apa? Dan ada satu tempat kemana semua dana ini akhirnya mengalir. Pak Tirta menyerahkan sebuah dokumen. PT Kencana Farma. Nama perusahaan yang baru pertama kali kudengar. Ini apa? Perusahaan farmasi yang baru didirikan. Tapi, Bu Dirut, Pak Tirta mengeluarkan dokumen lain, akta pendirian perusahaan. Direktur Utama, Baskara Wijoyo. Komisaris, Lastri. Direktur, Riana Sari. Aku tidak percaya dengan mataku. Ini, apa-apaan ini? Mantan suami ibu mendirikan perusahaan. Dengan uang perusahaan kita, kepalaku terasa kosong. Berapa? Berapa banyak yang dia gelapkan? Perlu audit menyeluruh, tapi diperkirakan lebih dari 100 miliar rupiah. 100 miliar. Dana operasional yang sangat dibutuhkan perusahaan kami saat ini. Dia mulai menggelapkan sedikit demi sedikit sebelum ibu sakit. Dan setelah ibu sakit, dia melakukannya secara terang-terangan. Terutama sebulan sebelum ibu meninggal, dia melakukannya secara intensif. Aku mengepalkan tanganku. Jadi karena itu dia buru-buru menceraikanku. Takut penggelapannya terbongkar. Kita bisa menempuh jalur hukum. Buktinya cukup. Tapi saat itu, Riana masuk dengan tergesa-gesa. Bu Dirut,
Gawat. Ada apa? Para pemasok menuntut pembayaran. Kalau tidak dibayar sampai besok, mereka akan menghentikan pasokan. Berapa yang dibutuhkan? Minimal 10 miliar. 10 miliar. Kami tidak punya uang tunai sebanyak itu. Suamiku telah mengambil semuanya. Saat itu, Riana berkata dengan ekspresi aneh, Bu Dirut, saya kenal seorang investor yang ingin mengakuisisi perusahaan kita. Akuisisi? Iya. Namanya PT Kencana Pharma, tawarannya cukup bagus. PT Kencana Pharma menawarkan perusahaan suamiku sebagai pengakuisisi perusahaan kita. Aku menatap Riana dengan dingin. Riana, jangan-jangan kamu dari awal? Maksud ibu apa? Kamu pikir aku tidak tahu PT Kencana Pharma itu perusahaan siapa? Wajah Riana memucat. Saya hanya ingin yang terbaik untuk perusahaan. Keluar. Sekarang juga. Setelah Riana keluar, aku berhadapan dengan Pak Tirta. Pak Tirta, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus membuat laporan polisi. Dan, Pak Tirta mengeluarkan sebuah amplop. Sebenarnya, ini juga peninggalan Ibu Direktur. Di dalam amplop itu ada dokumen lain, surat perjanjian pengalihan paten inti Bio Farma Nusantara. Sebulan sebelum meninggal, Ibu telah mengalihkan semua paten inti perusahaan atas namaku. Dengan paten ini, kita bisa membangkitkan kembali perusahaan. Tapi kita butuh dana segera. Air mataku jatuh. Ibu sudah meramalkan dan mempersiapkan segalanya. Keesokan harinya, aku mengumpulkan seluruh karyawan. Saudara-saudara sekalian, perusahaan kita sedang dalam krisis. Mantan manajer akuntansi telah menggelapkan dana perusahaan. Para karyawan berbisik-bisik, tapi kita tidak akan menyerah. Perusahaan ini adalah hasil kerja keras seumur hidup orang tua saya, dan ladang nafkah bagi kalian semua. Aku menatap setiap karyawan. Saya akan melindungi kalian, seperti yang selalu dilakukan Ibu Direktur. Perusahaan ini bukan tentang angka, tapi tentang manusia. Saya percaya pada kalian, dan kita akan melewati krisis ini bersama-sama. Mata beberapa karyawan berkaca-kaca. Sore itu, aku pergi ke kantor polisi. Saya melaporkan Baskara Wijoyo, Lastri, dan Riana Sari atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Pertarungan telah dimulai. Seminggu setelah membuat laporan polisi, penyelidikan dimulai, tapi tidak ada kemajuan berarti. Bu Dirut, pihak Baskara menyewa pengacara dari firma hukum besar. Terkenal sebagai spesialis kasus kejahatan ekonomi, kata Pak Tirtayasa. Rasa cemas mulai menghantuiku. Dan Riana hari ini mengajukan surat pengunduran diri. Dia pergi begitu saja tanpa serah terima. Akhirnya dia melarikan diri. Saat itu, ada telepon dari kantor polisi. Ibu Dewi Prameswari, Anda harus datang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Saksi? Aku korban, kenapa aku yang jadi saksi? Di kantor polisi, justru aku yang dicurigai. Apakah Anda tidak sedang mencoba menjebak suami Anda karena masalah harta dalam proses perceraian? Menjebak? Laporan keuangannya jelas. Pihak Baskara Wijoyo mengklaim itu adalah investasi yang sah. Mereka bilang Anda mencoba mengubah investasi yang gagal menjadi penggelapan. Penyidik itu melanjutkan, dan waktu perceraian dengan waktu pelaporan terlalu dekat. Bisa terlihat seperti dendam pribadi. Aku merasa diperlakukan tidak adil, tapi tidak punya cukup bukti untuk membantah. Kembali ke kantor, masalah yang lebih besar menanti. Bu Dirut, bank utama kita meminta pelunasan pinjaman lebih awal, lapor kepala keuangan dengan wajah pucat. Tiba-tiba, kenapa? Peringkat kredit perusahaan kita anjlok. Kasus penggelapan 100 miliar itu sudah masuk berita. Berapa dan sampai kapan? 30 miliar. Sampai akhir bulan ini, 30 miliar. Mustahil di saat kami tidak punya uang tunai. Malam itu, saat sedang lembur, seorang staf keuangan membawa sebuah amplop. Bu Dirut, ini tadi ada yang titip di pos satpam. Katanya untuk ibu. Aku membuka amplop itu, di dalamnya ada sebuah USB dan beberapa foto-foto suamiku dan Riana. Masuk ke hotel, adegan perselingkuhan di dalam mobil, berjalan sambil bergandengan tangan. Tanggalnya menunjukkan sejak 3 tahun lalu. Bahkan sebelum ibu jatuh sakit, aku mencolokkan USB ke komputer. Ada sebuah file rekaman suara.
Kalau ibu mertua mati, perusahaan ini jadi milik kita. Dewi itu bodoh, dia tidak akan tahu. Suara suamiku, tapi tidak keterlaluan? Kasihan Mbak Dewi. Suara Riana. Kasihan apanya? Aku menikahinya dari awal juga karena perhitungan, percakapan yang mengejutkan. Di secari kertas yang menyertainya tertulis. Dari karyawan yang tulus mengkhawatirkan Bio Farma Nusantara. Saya merekamnya diam-diam di kafe tempat Baskara dan Riana bertemu. Semangat, Bu Dirut. Dengan bukti ini, setidaknya aku bisa membuktikan kejahatan ini terencana, tapi keesokan paginya, berita yang lebih mengejutkan datang. Bu Dirut, Dewan Direksi mengadakan rapat darurat. Ada apa? PT Kencana Farma secara resmi mengajukan proposal akuisisi perusahaan kita. Apa? Aku berlari ke ruang rapat. Para direksi berkumpul dengan wajah serius. Ibu Dewi, PT Kencana Farma telah mengirimkan surat penawaran akuisisi Bio Farma Nusantara, kata Ketua Dewan sambil menyerahkan dokumen. Mereka akan menanggung semua utang dan menjamin kelangsungan kerja semua karyawan. Apakah bapak-bapak tahu itu perusahaan milik mantan suami saya? Kami tahu. Tapi dalam situasi sekarang, seorang direksi berkata, lebih baik daripada perusahaan bangkrut, kan? Setidaknya nasib karyawan terjamin. Aku akhirnya mengerti rencana sempurna suamiku. Dia menghancurkan Bio Farma Nusantara dengan penggelapan, lalu mengakuisisinya dengan harga murah untuk merebut kendali dan menghapus semua jejak kejahatannya. Karena itulah dia buru-buru menceraikanku dan menyuruh Riana pergi lebih dulu. Beri saya waktu beberapa hari. Apa yang bisa berubah dalam beberapa hari? Aku memohon dengan sungguh-sungguh. Ini perusahaan yang dibangun ibu saya seumur hidupnya. Saya tidak bisa menyerahkannya kepada pencuri itu. Dan apakah bapak-bapak percaya mereka akan benar-benar mempertahankan karyawan setelah akuisisi? Para direksi menghela napas. Kami beri waktu seminggu. Jika tidak ada solusi. Saat keluar dari ruang rapat, kakiku terasa lemas. Seminggu. Aku harus menciptakan keajaiban dalam seminggu. Tiba-tiba, Pak Tirtayasa berlari menghampiriku. Bu Dirut, ada telepon dari kejaksaan. Kabar buruk lagi? Bukan. Mereka akan serius menyelidiki kasus ini. Otoritas jasa keuangan juga akan turun tangan. Secercah cahaya di tengah kegelapan. Penyelidikan kejaksaan dimulai, tapi waktu seminggu terlalu singkat. 3 hari berlalu tanpa kemajuan. Aku duduk sendirian di ruanganku, pukul 10 malam. Semua karyawan sudah pulang, gedung terasa sunyi. Di meja, ada foto ibuku. Ibu, apa yang harus kulakukan sekarang? Perusahaan yang ibu dan karyawan bangun seumur hidup akan direbut oleh pencuri itu. Air mataku mengalir. Maafkan aku terlalu tidak berdaya. Di luar jendela, lampu kota berkelip. Setiap cahaya itu adalah kehidupan seseorang. Karyawan kami pasti juga sedang melewati malam dengan hati cemas di suatu tempat di sana. Menyerah saja, pikiran itu terlintas. Apakah lebih baik menyerahkan perusahaan ke PT Kencana Farma dan setidaknya menyelamatkan pekerjaan para karyawan? Tapi itu berarti membiarkan kejahatan suamiku tidak terungkap. Dan tidak mungkin suamiku akan menepati janji untuk mempertahankan karyawan. Itu juga berarti mengkhianati keadilan yang ingin dijaga oleh ibuku. Saat itu, ponselku berdering. Pak Tirtayasa. Bu Dirut, di mana posisi ibu? Di kantor. Bisa segera ke ruangan saya? Ada telepon dari kejaksaan. Aku bergegas ke tim hukum. Pak Tirta menunjukkan layar komputernya. Kejaksaan melacak rekening Baskara dan menemukan sesuatu. Sepertinya dia melakukan kesalahan saat terburu-buru memindahkan dana. Kesalahan apa? Dalam proses transfer ke perusahaan fiktif, sebagian dana masih tertinggal di rekening domestik yang bisa dibekukan, sekitar 70 miliar rupiah. 70 miliar. Jika bisa mendapatkan kembali 70% dari 100 miliar. Apa kita bisa segera mengajukan penyitaan aset? Kejaksaan sudah memprosesnya. Besok pagi rekening itu akan dibekukan. Harapan mulai muncul. Dan Bu Dirut, ada satu kabar baik lagi. Apa itu? Tahu modal Ventura Nusantara? Perusahaan investasi bio terbesar di Indonesia? Tentu. Sangat terkenal di industri ini. Mereka sedang meninjau teknologi paten kita. Katanya,
Lini produk obat baru yang dikembangkan almarhumah Ibu Direktur sangat menjanjikan. Pak Tirta menyerahkan dokumen permohonan peninjauan investasi, mereka yang menghubungi kita lebih dulu. Aku terkejut melihat dokumen itu. Peninjauan investasi 150 miliar? Betul. Itu artinya mereka mengakui nilai teknologi paten kita. Terutama pada kandidat obat anti kanker yang terakhir kali dikembangkan oleh Ibu. Itu adalah obat baru yang diteliti Ibu sampai sesaat sebelum beliau jatuh sakit. Tapi ada satu syarat. Apa itu? Sengketa manajemen harus selesai. Tawaran akuisisi dari PT Kencana Pharma harus ditarik dan kasus penggelapan diselesaikan sebelum mereka melanjutkan investasi. Memang tidak mudah. Tinggal 3 hari lagi. Sebelum keputusan Dewan, jangan menyerah, Bu Dirut. Semua karyawan hanya percaya pada Ibu. Malam itu, dalam perjalanan pulang, sebuah pesan masuk ke ponselku. Ibu Dewi, saya Budi dari bagian produksi Bio Farma Nusantara. Hari ini kami, para karyawan, berkumpul. Kami memikirkan apa yang bisa kami lakukan. Mungkin kecil, tapi kami ingin membantu. Hormat kami, seluruh karyawan. Foto yang terlampir menunjukkan para karyawan berkumpul. Mereka memegang spanduk bertuliskan, "Selamatkan Bio Farma Nusantara." Air mataku jatuh. Aku sadar sekali lagi. Aku tidak sendirian. Warisan terbesar yang ditinggalkan Ibu adalah orang-orang ini. Keesokan paginya, ada telepon dari kejaksaan. Ibu Dewi, rekening Baskara Wijoyo, sebesar 70 miliar sudah berhasil dibekukan. Benarkah? Iya. Dan kami menemukan petunjuk tambahan. Ada rekening atas nama Riana Sari yang juga teridentifikasi. Akhirnya, aku punya senjata untuk melawan. Aku segera mengadakan rapat Dewan Darurat. Bapak-bapak, ada kabar baik. Ketua Dewan menatapku dengan heran. Apa itu? Kita bisa mendapatkan kembali dana yang digelapkan sebesar 70 miliar. Kejaksaan telah membekukan rekeningnya. Ruangan menjadi riuh. Dan modal Ventura Nusantara telah mengirimkan surat minat investasi sebesar 150 miliar. Pak Tirtayasa membagikan dokumen yang telah disiapkan. 70 miliar kembali dan investasi 150 miliar. Kita bisa menormalkan kembali perusahaan, kata seorang direksi dengan terkejut. Betul. Tapi ada syaratnya. Kita harus menolak tawaran akuisisi dari PT Kencana Pharma. Ketua Dewan tampak bimbang. Tapi tawaran dari PT Kencana Pharma sudah pasti, sedangkan investasi ini masih belum pasti, kan? Saat itu, aku mengeluarkan USB. Jika bapak-bapak mendengarkan ini, pikiran Anda akan berubah. Suara percakapan suamiku dan Riana terdengar dari speaker. Kalau ibu mertua mati, perusahaan ini jadi milik kita. Dewi itu bodoh. Dia tidak akan tahu. Aku menikahinya dari awal juga karena perhitungan. Ekspresi para direksi berubah menjadi kaget dan marah. Kita tidak bisa menyerahkan perusahaan kepada orang-orang seperti ini. Apakah bapak-bapak pikir mereka akan mempertahankan karyawan di sini setelah akuisisi? Apakah mereka akan menyelamatkan Bio Farma Nusantara? Mereka adalah monster yang mengorbankan 300 karyawan dan keluarga mereka demi tujuan pribadi. Ketua Dewan menghela napas dalam-dalam. Kita akan melakukan pemungutan suara. Siapa yang setuju untuk menolak tawaran akuisisi dari PT Kencana Pharma? Satu persatu tangan terangkat. Keputusan itu bulat. Bio Farma Nusantara harus diselamatkan dengan cara yang terhormat, kata Ketua Dewan, dan semua orang mengangguk setuju. Setelah rapat selesai, aku mengirim email ke seluruh karyawan. Keluarga besar Bio Farma Nusantara, kita akan mengubah krisis ini menjadi peluang. Ini semua mungkin karena kalian ada. Mari kita ciptakan masa depan baru bersama. Direktur Utama, Dewi Prameswari. Serangan balik telah dimulai. 3 bulan kemudian, di pengadilan. Hari pembacaan putusan. Aku duduk bersama para karyawan Bio Farma Nusantara. Di seberang, ada suamiku, ibu mertuaku, dan Riana. Suamiku masih memasang wajah angkuh. Sepertinya dia yakin akan bebas. Terdakwa Baskara Wijoyo, Lastri, dan Riana Sari, silakan berdiri. Suara hakim yang tegas menggema di ruang sidang. Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersekongkol menggelapkan dana Bio Farma Nusantara sebesar 100 miliar rupiah. Wajah suamiku menegang.
khususnya terdakwa Baskara Wijoyo. Dengan menyalahgunakan posisinya sebagai manajer akuntansi, telah secara terorganisir memimpin kejahatan ini dan mencoba mengakuisisi perusahaan korban setelah perceraian, menunjukkan niat jahat yang sangat besar. Ibu mertuaku tampak panik. Terdakwa Riana Sari, sebagai staf akuntansi, juga secara aktif berpartisipasi dan bekerja sama dalam kejahatan ini sambil menjaga hubungan tidak pantas dengan terdakwa utama. Riana menundukkan kepalanya. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Baskara Wijoyo dengan pidana penjara selama 7 tahun, suamiku terhuyung. Terdakwa Lastri dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan masa percobaan 3 tahun. Ibu mertuaku menangis histeris, dan terdakwa Riana Sari dengan pidana penjara selama 5 tahun. Ruang sidang menjadi riuh. Selain itu, para terdakwa diwajibkan secara tanggung renteng untuk mengembalikan kerugian sebesar 100 miliar rupiah. Suamiku berteriak, "Yang mulia, ini tidak adil. Saya hanya berinvestasi." Terdakwa harap tenang. Saat keluar dari pengadilan, para karyawan bersorak, "Bu Dirut, kita menang." Keadilan masih ada. Aku menangis bahagia bersama mereka. 1 tahun kemudian, acara peluncuran obat baru Bio Farma Nusantara. Di hadapan ratusan dokter dan investor, aku naik ke atas panggung. "Selamat pagi. Saya Dewi Prameswari, Direktur Utama Bio Farma Nusantara." Tepuk tangan meriah terdengar. Obat baru yang akan kami perkenalkan hari ini adalah obat anti kanker yang diteliti oleh almarhumah Ibu Rati Susanto hingga akhir hayatnya. Foto ibuku muncul di layar. Hasil uji klinis menunjukkan efektivitas 2 kali lipat lebih tinggi dari obat yang ada, dengan efek samping yang berkurang setengahnya. Para hadirin berdecak kagum. Obat ini akan diluncurkan tahun depan, dengan perkiraan penjualan tahunan lebih dari 1 triliun rupiah. Seorang direktur dari modal Ventura Nusantara mengangguk puas. Dan yang terpenting, obat ini kami beri nama Ratih, mengambil nama dari almarhumah Ibu Rati Susanto. Mata para karyawan tampak berkaca-kaca. Setelah acara selesai, aku mengunjungi makam ibuku. "Ibu, kita berhasil." Angin musim semi yang hangat berhembus. Bio Farma Nusantara sekarang benar-benar menjadi perusahaan farmasi yang punya masa depan. Di samping nisan, ada pohon flamboyan yang baru ditanam. Para karyawan menanamnya untuk mengenang ibu. Dan ibu, Ayu sekarang sudah masuk SD. Dia tumbuh menjadi anak yang kuat. Angin meniup kelopak bunga. Suamiku, mantan suamiku, Baskara, sedang menjalani hukumannya. Kuharap suatu saat dia akan menyesal. Aku sudah memutuskan untuk tidak lagi membencinya. Saat itu, seseorang mendekat. "Pak Tirtayasa, Bu Dirut, terima kasih telah mempertahankan posisi ini dan melindungi Bio Farma Nusantara serta seluruh karyawannya." Aku menatap makam ibuku. "Ibu, aku sekarang meneruskan posisimu. Aku bisa melakukannya dengan baik, kan?" Sehelai kelopak bunga jatuh lembut di bahuku, seolah ibu sedang menepukku. Saat kembali ke kantor, semua karyawan telah berkumpul. "Selamat, Bu Dirut." Sebuah spanduk besar tergantung. "Masa depan baru Bio Farma Nusantara," bersama Direktur Utama Dewi Prameswari. Aku berdiri di hadapan mereka. "Ini semua mungkin karena kalian. Teruslah bersama saya." "Tentu saja. Kitalah Bio Farma Nusantara," teriak Pak Budi dari bagian keuangan. "Benar. Ini perusahaan yang kita selamatkan bersama," timpal seorang kepala bagian produksi. Aku tersenyum. "Kalau begitu, bagaimana kalau hari ini kita makan-makan, saya yang traktir. Hore. Bu Dirut yang terbaik." Sorak-sorai karyawan memenuhi kantor. Malam itu, pulang ke rumah, aku memeluk Ayu. "Ibu, kok hari ini kelihatannya senang sekali?" "Iya. Ada hal baik yang terjadi pada ibu. Aku juga punya kabar baik. Hari ini aku dapat banyak teman baru di sekolah." "Wah, hebat sekali anak ibu." Ayu mencium pipiku. "Aku sayang ibu, ibu juga sayang Ayu." Di luar jendela, bintang-bintang berkelip. Aku percaya, ibu menjadi salah satu dari bintang itu, menjaga kami dari atas sana. Masa depan Bio Farma Nusantara kini benar-benar cerah. 2 tahun kemudian, di musim semi.
Di taman depan Laboratorium Bio Farma Nusantara, bunga tabebuya bermekaran. 3 tahun telah berlalu sejak ibu meninggal. Banyak hal telah berubah. Bio Farma Nusantara telah tumbuh lebih besar dari saat ibu masih ada. Jumlah karyawan meningkat dari 300 menjadi 500, dan omzetnya naik 2 kali lipat. Aku masih menjabat sebagai direktur utama, meneruskan cita-cita ibu. Ibu, sini. Ayu berlari sambil melambaikan tangan. Putriku yang kini duduk di kelas 3 SD tampak semakin dewasa. Ayu, sudah pulang sekolah? Iya. Tadi di pelajaran seni, aku menggambar ibu. Ayu menunjukkan gambarnya. Sosokku yang mengenakan jas lab putih sambil tersenyum. Ibuku adalah direktur utama Bio Farma Nusantara, katanya dengan bangga. Aku memeluknya. Kelopak bunga berguguran di atas kami. Ibu, nenek di surga pasti sedang melihat kita kan? Tentu. Dan beliau pasti sangat bangga. Aku menggandeng tangan Ayu dan masuk ke laboratorium. Di lobi, tergantung foto ibuku. Pendiri Bio Farma Nusantara, Ratih Susanto. Di bawahnya, tertulis dengan huruf kecil, Bio Farma Nusantara bukan tentang angka, tapi tentang manusia. Kata-kata yang ditinggalkan ibu. Kini menjadi filosofi manajemen Bio Farma Nusantara. Hari ini, Bio Farma Nusantara terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Meneruskan semangat ibu, menciptakan obat untuk kemanusiaan. Teman-teman, kisah Dewi berakhir di sini. Pengkhianatan dan keputusasaan yang dialaminya, serta prosesnya untuk bangkit kembali. Apakah Anda juga sedang melewati masa sulit? Apakah ada momen di mana Anda ingin menyerah? Ingatlah, setelah malam yang paling gelap, fajar pasti akan datang. Dan di sekitar Anda, ada orang-orang yang percaya dan mendukung Anda. Semoga kisah Dewi bisa menjadi sedikit penghiburan dan harapan. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk pertemuan kita berikutnya. Teater kisah kita akan kembali lagi. Dan sampaikan perasaan serta pemikiran Anda setelah mendengar cerita ini di kolom komentar.